Afghanistan sedang membangun jalan untuk menghubungkan dengan Cina. Proyek ini sepenuhnya didanai dan dibangun oleh Afghanistan sendiri. Penting untuk dicatat bahwa Afghanistan memiliki populasi 40 juta, tetapi PDB-nya hanya 235 triliun rupiah, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. Jadi, mengapa mereka memilih untuk berinvestasi di jalan raya di daerah terpencil seperti itu? Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa Afghanistan dan Cina berbagi perbatasan. Perbatasan ini cukup tidak biasa. Pegunungan di kedua sisinya adalah milik Tajikistan dan Pakistan, sedangkan koridor sempit di antaranya dibagi oleh Afghanistan dan Cina. Afghanistan memiliki lebih dari 300 km, dan Cina memiliki lebih dari 100 km koridor ini. Daerah ini dikenal sebagai koridor Wakhan, yang cukup terisolasi. Suku Alpen primitif mendiami wilayah ini, dan banyak desa tidak menggunakan uang tunai. Mereka masih mengandalkan barter untuk perdagangan. Situasi ini muncul tidak hanya dari faktor geografis, tetapi juga dari pengaruh sejarah yang signifikan. Koridor Wakhan telah berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan Cina ke Timur Tengah dan Asia Selatan selama berabad-abad. Sekitar 1.500 tahun yang lalu, biksu Tiongkok terkenal Tang Sanzang melakukan perjalanan melalui koridor ini, menuju India untuk mempelajari teks-teks Buddha. Pada zaman dahulu, melintasi Himalaya hampir mustahil, dan pegunungan yang tinggi menghalangi akses ke Asia Selatan. Koridor Wakhan menyediakan jalan langka melalui pegunungan ini, menjadikannya jalur perdagangan penting bagi pedagang Tiongkok kuno yang berinteraksi dengan orang Arab dan India. Namun, koridor ini telah ditutup selama lebih dari 1 abad, dan Tiongkok saat ini tidak memiliki rencana untuk membukanya kembali. Koridor ini sangat penting bagi Afghanistan. Tahun lalu, kami mencatat bahwa Afghanistan memiliki populasi 40 juta jiwa, tetapi PDB-nya hanya 74 triliun rupiah, yang merupakan sekitar 3% dari penjualan tahunan Apple. Medan pegunungan negara itu menyulitkan pembangunan pertanian. Di sisi Afghanistan dari koridor Wakhan, terdapat banyak desa terpencil tempat orang Tajik telah tinggal selama beberapa generasi di dataran tinggi Pamir. Ada lebih dari 10 juta orang Tajik di Afghanistan, lebih banyak daripada di Tajikistan. Mereka telah mendiami dataran tinggi Pamir selama ribuan tahun, yang memiliki ketinggian rata-rata 3.000 meter dan 95% wilayahnya berupa pegunungan. Ini berarti orang Tajik memiliki lahan pertanian yang sangat sedikit dan sangat bergantung pada dataran tinggi Pamir untuk kelangsungan hidup mereka. Di koridor Wakhan, tepung sangat dihargai. Jika seseorang menawarkan roti kepada Anda, itu menunjukkan bahwa Anda dianggap sebagai tamu terhormat. Membawakan tepung kepada mereka akan membuat mereka sangat senang. Tepung dan beras merupakan makanan impor yang penting di sini. Tetapi hanya sedikit orang yang bepergian dengan tepung karena letak koridor Wakhan yang terpencil. Penduduk setempat penasaran dengan wisatawan, dan wisatawan tertarik dengan kehidupan setempat. Sebagian besar keluarga memiliki sedikit peralatan listrik karena keterbatasan listrik, tetapi keluarga yang lebih kaya mungkin memiliki televisi lama, beberapa berusia 40 tahun. Sekolah dasar setempat kekurangan banyak perlengkapan, hanya memiliki beberapa buku dan papan tulis. Wisatawan sering menyumbangkan buku dan pena ke sekolah. Peluang terbaik Afghanistan saat ini adalah membuka kembali koridor Wakhan, yang dapat mengubah negara itu menjadi pusat penghubung Tiongkok dengan Asia Selatan dan Timur Tengah. Hal ini berpotensi melipat gandakan PDB mereka. Mereka dapat mengimpor tepung dari Tiongkok, tetapi meskipun mereka sangat membutuhkan dana, Afghanistan menghabiskan jutaan dolar untuk membangun jalan raya di koridor Wakhan. Mereka telah membangun jalan dasar melintasi lembah menuju perbatasan Tiongkok, tetapi jalan tersebut tidak diaspal dengan semen atau aspal. Mereka saat ini sedang menunggu tanggapan dari Tiongkok. Jika Tiongkok membuka perbatasan, koridor Wakhan dapat diaktifkan, yang memungkinkan jalur sutra kuno digunakan kembali.
Namun, situasinya rumit. Tiongkok belum memutuskan untuk membuka kembali koridor ini, yang telah ditutup selama 1 abad. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, transportasi laut sangat berkembang saat ini, dan barang yang dikirim oleh kapal besar jauh melebihi barang yang diangkut melalui jalan darat. Secara historis, perdagangan antara Tiongkok dan Timur Tengah serta Asia Selatan sangat bergantung pada jalur laut, sehingga mengurangi signifikansi koridor Waken. Selain itu, pembukaan kembali jalur tersebut akan membutuhkan pembangunan ribuan kilometer jalan dan rel kereta api, untuk transportasi yang efektif, yang sangat mahal di daerah pegunungan Afghanistan. Memulihkan biaya ini melalui transportasi hampir mustahil, sehingga investasi di jalan raya menjadi tidak mungkin. Alasan kedua adalah masalah keamanan. Situasi keamanan setelah pembukaan kembali koridor tersebut tidak pasti, yang akan menghalangi Tiongkok untuk membuka kembali jalan raya tersebut. Bagi Afghanistan, dengan PDB-nya 73 triliun rupiah, menjadi pusat perdagangan bukanlah hal yang penting. Selama mereka mempertahankan perdagangan normal dengan negara-negara tetangga, ekonomi mereka masih dapat tumbuh pesat, yang menguntungkan bagi mereka. Saat ini, jalan raya tersebut belum beroperasi penuh, tetapi memungkinkan pengangkutan barang-barang tertentu seperti biji-bijian. Selain itu, wisatawan dari Tiongkok dapat mengunjungi Afghanistan melalui koridor ini, yang membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang yang tinggal di dekat perbatasan. Sangat mungkin Tiongkok akan setuju untuk membuka pelabuhan koridor Waken di masa mendatang karena infrastruktur jalan raya di sisi mereka sudah lengkap dan tidak memerlukan investasi lebih lanjut. Koridor Waken terkenal di Tiongkok, dan pemandangan dataran tinggi Pamer sangat menakjubkan. Meskipun koridor tersebut belum dibuka, banyak wisatawan berkunjung setiap tahun untuk mengagumi keindahannya, sementara Afghanistan tetap menjadi tujuan wisata yang menarik. Penting untuk dicatat, bahwa penduduk di sisi Tiongkok koridor Waken sebagian besar adalah orang Tajik, yang tinggal di daerah yang disebut daerah otonomi Tajik. Wilayah ini mencakup 25.000 km persegi dan memiliki sekitar 40.000 penduduk, terutama etnis Tionghoa Tajik. Secara historis, orang Tajik bergantung pada campuran nomadisme dan pertanian, tetapi dengan pertumbuhan pariwisata, banyak yang sekarang mengejar pekerjaan di sektor tersebut. Begitu koridor Waken dibuka, bisnis di kota perbatasan ini kemungkinan akan meningkat. Dataran tinggi Pamer hampir setinggi dataran tinggi Tibet, dan dalam bahasa Tajik, Pamer berarti atap dunia. Meskipun keduanya merupakan dataran tinggi Pamer memberikan pengalaman yang berbeda dengan keindahannya yang unik yang berpusat di sekitar wilayah Tajik, dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Dataran tinggi ini juga merupakan rumah bagi satwa liar langka, termasuk keledai liar Tibet dan macan tutul salju. Wisatawan harus memperhatikan cuaca, karena variasi suhu dapat sangat signifikan, mencapai hingga 15 derajat Celcius bahkan di musim panas. Terima kasih telah mengikuti perkembangan menarik dari Tiongkok. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemajuan negara ini dan dampaknya pada dunia, silakan sukai dan berlangganan, dan berikan pendapat Anda di kolom komentar.